adik-adik. Senang sekali ketemu lagi dengan Kak Vio dan Kak Mary di sini di dalam ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Denpasar hari ini 18 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai adik-adik, kakak mau ajak kita untuk bersama menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33, Terpujilah Allah hikmatnya besar. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih banyak ya Bapak atas segala penyertaan kepada kami dari malam yang gelap gulita tadi hingga pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami di sepanjang malam tadi. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami untuk mendengar dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, Engkau mengutus untuk memimpin kami mendengarkan firman-Mu di sepanjang ibadah kami berlangsung. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Baik adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan dan melalui pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan membagi kelas, yaitu kelas TK oleh Kak Tasya dan kelas Dwi oleh Kak Amel. Silahkan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita bertemu dan bersekutu di dalam IHMPT Minggu pagi hari ini ya. Tadi kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, adik-adik yang di kelas EK nih, Kak Tasya mau tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak sih siapakah yang menulis kitab Ibrani ini? Ada yang tahu nggak? Siapa? Oke adik-adik, memang kitab Ibrani ini sebenarnya kalau kita mau lihat cukup unik ya adik-adik ya. Hingga sekarang pun kita belum jelas siapakah penulis dari kitab Ibrani ini adik-adik. Yang mau digambarkan adalah bahwa kitab Ibrani ini adalah surat yang ditujukan oleh kepada orang Ibrani atau orang Yahudi atau orang Israel yang menggambarkan secara keseluruhan kristologi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Memang kalau kita lihat biasanya surat-surat atau kitab-kitab yang lain yang kita baca diawali dengan salam. Nah, kalau Ibrani ini kalau kita baca dari ayat yang pertama, dari pasal yang pertama, bahkan langsung menjelaskan secara terperinci, langsung menjelaskan secara cukup, pemilihan kata-katanya cukup spesifik gitu. Kata-katanya cukup spesifik untuk menggambarkan, untuk menjelaskan seperti apa dan bagaimana sih, atau bagaimana kita membayangkan sosok Tuhan Yesus itu sendiri adik-adik. Nah, bacaan kita yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau adik-adik lihat pada ayat yang pertama dan yang kedua, di sana menggambarkan bahwa adanya Tuhan Yesus dibandingkan dengan nabi-nabi gitu ya. Sedangkan pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat menjelaskan perbandingan antara Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikat gitu. Kenapa ya harus diperbandingkan gitu? Nah, adik-adik, Kak Tasya mau tanya nih adik-adik. Ketika Kak Tasya bilang sosok malaikat, nah, apa sih yang ada di benak adik-adik pertama kali? Sosok malaikat tuh seperti apa sih adik-adik? Coba. Malaikat. Biasanya malaikat itu identik sama yang ada sayapnya, ya kan? Terus identik dengan warna putih, gitu ya. Apalagi kebanyakan kalau di film-film, di FTV yang di TV gitu ya adik-adik ya, itu rata-rata menggambarkan malaikat sebagai sosok yang seperti itu gitu. Apakah adik-adik juga berpikir seperti itu? Biasanya juga kalau ditanya malaikat itu ngapain sih? Biasanya mereka tugasnya apa sih? Ngerjain apa sih gitu. Nah, kebanyakan orang pasti berpikir malaikat adalah sosok guardian angel gitu ya, seorang sosok penjaga gitu, pokoknya yang melindungi gitu. Tapi biasanya kalau di TV pasti ada malaikat yang baik sama malaikat yang jahat gitu ya. Oke, tapi sebagian besar orang akan
berpikir, sebagian orang lebih banyak berpikir sosok malaikat itu ya sosok yang punya sayap, identik dengan warna putih, lalu sosok guardian angel yang kayak gitu ya adik-adik ya. Tapi apakah sosok malaikat yang mau digambarkan mau di-sharing dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah sosok yang seperti itu? Lalu kalau misalnya malaikat yang dalam Alkitab seperti apa sih adik-adik? Kenapa di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat mau menjelaskan bagaimana perbandingan antara Tuhan Yesus dan juga malaikat? Oke, kita akan lihat satu persatu adik-adik. Kita baca pada ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar yang di tempat yang tinggi. Ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Seperti yang tadi kata Tasya bilang adik-adik, kitab Ibrani ini adalah kitab yang mau menjelaskan bagaimana sosok Tuhan Yesus itu sendiri secara kristologi. Artinya mau mengingatkan kita jati diri Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa adik-adik? Kenapa kita harus diingatkan ya? Adik-adik mungkin masih ingat materi yang minggu lalu, firman Tuhan minggu lalu, bahwa kita diajarkan untuk bisa mengenal Tuhan kita secara dengan benar, secara dengan baik gitu ya. Kadang kita mungkin merasa saking deketnya banget sama Tuhan, kita kadang suka punya panggilan tersendiri yang bahkan kita tidak tahu adik-adik apakah panggilan itu benar atau tidaknya. Nah, masih menyambung dengan firman Tuhan yang minggu lalu, hari ini kita juga akan diajak lebih banyak melihat lagi, menilik lebih dalam lagi, apakah kita sudah benar-benar mengenal jati diri Tuhan Yesus yang memang harus kita tinggikan, yang memang yang paling harus kita tinggikan di antara yang lainnya. Gitu adik-adik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat satu perikop bacaan ini sampai ayat yang ke-14, di situ digambarkan bagaimana anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Terkhusus lagi di ayat yang ke-14 adik-adik, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Adik-adik, malaikat itu juga adalah ciptaan Allah. Malaikat itu diciptakan untuk juga bisa melayani Allah adik-adik. Gitu ya. Terus Kak, bedanya apa ya? Malaikat ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kita sebagai manusia juga ciptaan Allah. Terus bedanya apa? Yang mana sih Kak yang lebih tinggi? Apakah malaikat atau manusia? Adik-adik, yang kata Tasya bisa sharing dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah apa sih yang membedakan kita dengan malaikat gitu ya. Kalau di ayat 14 ini dibilang bahwa malaikat itu adalah roh-roh. Sedangkan kita manusia, kita adalah roh, tubuh, dan jiwa adik-adik. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diberikan akal budi dan pikiran. Kita diberikan pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Bahkan adik-adik ayat 14 ini mau bilang bahwa Tuhan Yesus mengutus roh-roh tersebut, roh-roh itu malaikat ya, untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Kita sebagai manusia adik-adik. Kita ini spesial di mata Tuhan. Tuhan sampai mengutus malaikat untuk
untuk menyelamatkan kita yang harus memperoleh keselamatan. Harus memperoleh keselamatan karena kita sudah jatuh dalam dosa, adik-adik. Gitu ya. Kita diberikan akal, budi, dan pikiran, itu sebenarnya adalah suatu berkat yang luar biasa. Hanya saja, kadang egoisme manusia, egoisme kakak Layan, Kak Tasya, adik-adik, membawa kita akhirnya terjatuh dalam dosa. Dosa itu nggak ada, adik-adik. Dosa yang kecil, dosa yang sedang, dosa yang besar. Dosa ya adalah dosa. Upah dosa adalah maut, adik-adik. Tapi sebelum kita menanggung akibat dari dosa itu, Tuhan Yesus sudah rela nanggung dosa kita dan menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Lalu apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik? Kita diciptakan, seperti yang kata saya tadi bilang, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini istimewa di mata Tuhan. Kita ini luar biasa di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan sungguh luar biasa, adik-adik. Yang mau Tuhan minta dari kita adalah bagaimana kita mewujudkan peran dan fungsi malaikat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran dan fungsi yang seperti apa, adik-adik? Yang sebagai alat Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai berkat bagi orang lain, sebagai pelindung bagi orang lain. Gimana caranya sih, Kak? Mulailah dari lingkup-lingkup yang paling sederhana. Sederhananya dari mana? Dari keluarga. Atau mulailah dari diri sendiri. Gitu ya, adik-adik ya. Kata saya sudah bilang bahwa kita diciptakan jauh luar biasa, adik-adik. Sangat spesial. Tapi kalau kita tidak menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk bisa menjalankan peran malaikat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sia-sialah yang Tuhan berikan buat kita. Sia-sialah semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, adik-adik. Dan yang harus kita tinggikan adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan malaikat. Gitu ya, bukan imajinasi malaikat seperti yang digambarkan di TV-TV. Kita juga harus belajar untuk bertumbuh terus-menerus di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan, so yang harus kita tinggikan adalah Tuhan Yesus itu sendiri, adik-adik. Bertumbuhlah secara iman dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pelindung kita, sebagai pusat kehidupan kita, sebagai poros kehidupan kita. Dan ketika dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita boleh berada, kita boleh menjadi alat Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh menunjukkan karya Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga, mulailah dari orang-orang terdekat di sekitar kita. Sehingga kita boleh bisa meneruskan kepada orang-orang di luar sana. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Amin. Baik adik-adik, demikian pelayanan firman yang dibawakan oleh Kakak Layan. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan merespon firman Tuhan, mari Kakak mau undang kita untuk menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 67, Begitu Kasih Allah Akan Dunia. Yang
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita sama-sama mengangkat Kidung Muda-Mudi 161, Bukan Karena Upahmu. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 92, Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Adik-adik yang terkasih, mari kita masuk dalam pengutusan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sudah melewati hari-hari kami selama 1 minggu ini, dan kami juga boleh sudah beribadah di hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan di hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan hari-hari kami selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan dan tuntunan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menyatakan tentang kasih Tuhan. Kami boleh menjadi penolong, kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih lagi Tuhan, ajarkan kami untuk selalu meninggikan Engkau Yesus di atas apapun, di atas siapapun. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya melingkupi kita, melingkupi orang-orang yang kita kasihi mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk di Warta Pelkat PT. Kakak ada sedikit pengumuman untuk adik-adik bahwa ibadah persekutuan teruna pada tanggal 1 November 2020 kita akan mengadakan ibadah tersebut secara online melalui Zoom. Jadi kita bukan hanya GPIB Maranatha Denpasar, tapi ada beberapa GPIB juga yang akan bergabung di ibadah melalui Zoom tersebut. Ada dari GPIB Sangkakala Jakarta, GPIB Philadelphia Medan, GPIB Immanuel Makassar,
kita GPIB Maranatha Denpasar dan GPIB Shalom Balikpapan. Banyak ya, semoga adik-adik bisa ikut bergabung di ibadah melalui Zoom tersebut, yang mana linknya akan dikirimkan oleh Kakak Layan tentunya sebelum tanggal tersebut. Itu saja dari Warta Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati.